Sekarang untuk ditampilkan GTPT-nya. Oke. Kemana-mana pakai sayur sarung dan alam. Yang kecil kan nggak apa-apa. Jika kalau kemana-mana sekarang pakai sarung dan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian negara dan warga negara. Negara itu adalah suatu wilayah yang memiliki pemerintahan dan diakui oleh negara-negara yang lain. Sedangkan warga negara adalah orang yang tercatat keanggotaannya dari negara tersebut, baik yang tinggal di wilayah negara tersebut atau berada di luar negara dalam jangkauan waktu tertentu. Dalam sebuah negara, keberadaan rakyat adalah sebuah keharusan, karena rakyatlah yang kemudian akan menerima efek dari kebijakan sebuah negara itu, baik itu efeknya berimplikasi baik atau buruk dari tataran kehidupannya. Keberadaan rakyat dalam bernegara juga menggambarkan arah negara itu. Ini dapat dilihat dari keragaman bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah ribuan pulau mendorong lahirnya sebuah NKRI yang mampu menjaga kebersamaan itu dalam bingkai perbedaan. Dan pada akhirnya perbedaan masyarakat dari suku, agama, dan ras ditempatkan sebagai potensi, sekalipun dalam kenyataannya tidak sedikit menyulut benih konflik. Lanjut yang selanjutnya, menganalisis hubungan negara dan warga negara. Menurut dari beberapa ahli kenegaraan seperti Oppenheimer dan Lauterpacht menegaskan bahwa suatu negara harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama syaratnya rakyatnya harus bersatu. Yang kedua, daerah atau wilayah pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Sedangkan menurut konversi Montevideo, negara harus mempunyai 4 unsur konstitutif, yaitu harus ada penghuninya, yang kedua harus ada kekuasaan tertinggi pemerintahan yang berdaulat, yang ketiga harus ada wilayah atau lingkungan kekuasaan, dan yang keempat kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Dalam hubungan antara negara dan warga negara itu mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara, dan begitu pula sebaliknya, warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Hak dan kewajiban warga negara. Menurut Profesor Dr. Sajipto Raharjo dan Profesor Dr. Noto Negoro dalam buku yang berjudul Ilmu Hukum, beliau menjelaskan bahwa hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang individu dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu merupakan dua aspek yang penting yang selalu beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks kehidupan sebagai warga negara. Tidak hanya cukup untuk menuntut hak, melainkan kita juga memiliki tanggung jawab dalam menjalani kewajiban. Dan keseimbangan antara menjalankan kewajiban kepada diri sendiri dan orang lain tercermin dalam sikap menghormati orang lain. Konsep ini mendasari bahwa tidak mungkin terdapat hak tanpa kewajiban yang memungkinkan pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu, terbentuklah kebutuhan akan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam berbagai konteks kehidupan sosial. Dan untuk menjalankan pemenuhan hak dan kewajiban dengan baik, kita memerlukan kesadaran untuk memprioritaskan hak orang lain
sebelum meminta pemenuhan hak sendiri. Tindakan ini diikuti dengan upaya memenuhi hak orang tersebut sebaik mungkin sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban pribadi. Poin selanjutnya boleh dilanjutkan dengan Kak Aisyah. Untuk selanjutnya itu ada pelaksanaan hak dan kewajiban. Di sini ada hak warga negara dan yang kedua ada kewajiban warga negara. Untuk hak warga negara sendiri ada 6. Yang pertama hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, ketiga hak berpendapat dan berserikat, keempat hak memilih dan atas kesejahteraan sosial, hak kebebasan beragama. Untuk yang pertama ini hak atas pendidikan. Yang dimaksud hak atas pendidikan itu warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Yang kedua ada hak atas perlindungan hukum. Jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlindungan yang adil. Yang ketiga ada hak berpendapat dan berserikat. Sebagai warga negara, kita berhak menyampaikan pendapat dalam organisasi politik atau sosial. Itu sesuai pasal 22 UUD 1945. Selanjutnya ada hak memilih dan dipilih. Setiap warga itu memiliki hak politik untuk memilih dan dalam pemilihan umum untuk dipilih sebagai pejabat. Itu diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima ada hak atas kesejahteraan sosial. Dalam ini warga negara itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan itu secara layak. Dan yang terakhir itu ada hak atas kebebasan beragama. Sebagai warga negara kita itu dapat memilih sesuai keyakinan kita masing-masing dalam beragama sesuai pasal 29 UUD 1945. Yang kedua ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara pun ada 6. Pertama, menaati hukum. Jadi, setiap warga negara itu wajib mematuhi hukum yang berlaku di negaranya, baik hukum pidana, perdata, maupun administratif. Yang kedua, ada pembayaran pajak. Kewajiban untuk pembayaran pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A. Yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa harus diatur oleh undang-undang. Yang ketiga ada membela negara. Jadi setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara seperti yang tercantum pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Yang keempat ada menghormati hak orang lain. Jadi, kewajiban ini termasuk menghormati hak asasi orang lain serta menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Yang kelima, ada menjaga kelestarian lingkungan. Warga negara wajib menjaga lingkungan dan lestari dan tidak bisa merusak seenaknya saja. Yang terakhir, ada berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Jadi, setiap warga negara memiliki kewajiban dan turut serta dalam upaya pembangunan nasional serta kemampuan dalam bidangnya. Yang terakhir ini ada contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ini kita ada contoh, ada 5 ya. Yang pertama, apabila ingin hidup sehat, jadi kita itu harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua,
jika tidak mau banjir, kita juga harus menjaga lingkungan juga. Untuk yang ketiga, apabila kita ingin mendapatkan nilai yang baik, maka sebaiknya kita harus belajar yang rajin. Dan yang keempat, dalam dunia kerja, jika ada karyawan melaksanakan tanggung jawabnya, maka kita beri upah selayaknya dan kesepakatan di awal. Yang terakhir, setiap individu memiliki hak untuk meyakini suatu keyakinan dan beragama. Namun hak ini tidak boleh disalahgunakan dengan memaksakan keyakinan sendiri-sendiri kepada orang lain juga. Jadi itu penjelasan kita mengenai hubungan antara warga negara dan negara. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan dipandu tanya jawabnya. Moderator yang mau bertanya. Silakan bagi yang mau bertanya, merespon, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah. Moderator harap memandunya. Persilakan moderator. Monggo teman-teman yang ingin memberikan tambahan atau mungkin mau bertanya, monggo dipersilakan. Oke, baik. Saya memulai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DAT mau bertanya kepada pemateri, ya, bahwasanya tadi dikatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama, ya, dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya bagaimana sikap kita dengan kondisi hukum di Indonesia, negara kita ini, yang oknumnya itu lebih sering kita lihat istilahnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, bagaimana sikap kita? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pak Syiful. Monggo pemateri yang ingin menjawabnya. Monggo untuk pemateri untuk merespon dari pertanyaan saudara Syaiful.
Baik, mungkin ini pematerinya lagi kendala nggih. Monggo Saudara Saiful untuk mengulang kembali pertanyaannya nggih. Ya, baik. Pertanyaan saya tadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 27 ayat 2 itu dikatakan bahwasanya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum, ya kan? Nah, pertanyaan saya bagaimana sikap kita yang melihat ada oknum, ya, ada oknum dari penyelenggara negara yang mereka notabene adalah penyelenggara hukum yang lebih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya. Tegas kepada orang yang di bawah tapi mandul ketika hukum ke orang yang lebih tinggi. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, monggo pemateri, pertanyaan sudah disampaikan kembali oleh Saudara Saiful. Monggo untuk pemateri untuk menanggapi untuk dari pertanyaan dari Saudara Saiful. Untuk waktunya saya persilakan. Apakah untuk pemateri ada kendala? Sambil menunggu pemateri, boleh saya bertanya, mungkin bisa ditampung oleh moderator. Iya, monggo, monggo. Di dalam hak warga negara itu ada hak atas kebebasan beragama. Lalu bagaimana tanggapan atau mungkin lebih rincinya dari poin yang dipelajari oleh pemateri mengenai agama yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara. Terakhir setahu saya itu dari dulu tuh 5. Lalu kemudian ada isu bahwa muncul agama baru bukan agama baru sih, tapi di Indonesia baru ke Yahudi dan mendirikan sinagoga di Indonesia, dan entah apakah sudah diakui atau belum. Namun kan secara luas kita tahu bahwa agama yang diakui dalam Indonesia itu ada 5 gitu. Maksudnya responnya seperti apa dari pemateri? Barangkali ada poin tersebut yang pernah dipelajari, atau nanti saya juga pengen penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut dari Bapak dosen. Sekian. Terima kasih. Ini bertanya moderator. Baik, monggo untuk pemateri untuk menanggapi ya pertanyaan dari Saudara Saiful dan Saudari Khadijah Rahma Subiakto.
Monggo untuk pemateri. Assalamualaikum. Izin bertanya, moderator. Oke, baik. Karena pemateri masih itu nggih, nyari referensi mungkin nggih. Mungkin pertanyaan ini bisa ditampung, monggo yang mau bertanya lagi. Pada yang ketiga tadi saya mendengar pelan. Mas Sarul mau bertanya. Anu nggih, Halo? suaranya diperkeras lagi nggih, suaranya kecil banget. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran cuman kecil. Ya, ini saya pakai laptop agak kecil ya. Kedengaran ya? Insya Allah kedengaran, insya Allah. Ini saya mau bertanya masalah hak pendidikan untuk warga negara. Nah, di tempat saya di Provinsi Bangka Belitung, saat ini kan sedang didirikan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Konghucu gitu. Nah, karena memang ada sebagian masyarakat yang di kota saya ini yang juga ada yang dari warga Konghucu juga, walaupun itu minoritas, tidak banyak. Kan kalau di Bangka Belitung ini kan yang mayoritasnya itu Melayu gitu. Nah, ini pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Agama Konghucu ini banyak pertentangan terutama dari kawan-kawan komunitas muslim, misalnya seperti dari komunitas pengajian, majelis ulama juga tidak setuju dengan pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Agama Konghucu. Nah, ini gimana pendapat daripada rekan-rekan semuanya tentang pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Agama Konghucu? Terima kasih. Baik, 3 pertanyaan tadi dari Saudara Syaiful, Saudari Khotijah, dan Saudara Ferry Kurniawan. Baik, untuk pemateri monggo untuk direspon dari ketiga pertanyaan tersebut. Monggo, mungkin dari Saudari Aisyah atau Aminah atau yang lain, pemateri yang satunya. Pak moderator, ada jawabannya di chat karena ada gangguan dari suara, kata Mbak Aisyah. Baik, untuk Mbak Aisyah ini lagi ada kendala nggih terkait jaringannya. Jadi menurut Mbak Aisyah ini belum ada keadilan, terutama ada istilah penyakukan uang itu belum ada pada tameng itu apa ya, uang itu pada pertameng yang memiliki penguasaan ini saya belum paham itu maksudnya gimana, Mbak Aisyah. Belum Aisyah.
Mbak Amina, mungkin bisa dibantu dijawab. Ya, monggo untuk yang komentar lainnya ya, yang selain Mbak Isa, mungkin dari Mbak Amina untuk merespon, monggo. Monggo direspon. Baik, ini coba saya respon ya. Saya tidak on cam karena saya lagi di jalan, di tol ya tepatnya. Kalau suaranya terputus-putus, mohon diberitahu ya. Ini putus-putus apa nggak suara saya ini? Ya, alhamdulillah lancar Ustaz. Baik, jadi sebagaimana yang dipresentasikan oleh pemakalah barusan terkait dengan teori terbentuknya negara beserta hak dan kewajiban warga negaranya, maka kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan terbentuknya negara. Di sana ada komunitas yang mempunyai tujuan yang sama untuk mendirikan negara. Kemudian ada luas wilayah atau letak geografisnya. Kemudian ada sistem pemerintahan yang dibentuk oleh komunitas itu. Kemudian juga ada pengakuan dari negara lain. Anda semuanya, panjenengan semuanya bisa mendiskusikan dalam konteks ini adalah persoalan negara Palestina yang sampai saat ini tidak mendapatkan pengakuan oleh Majelis Umum PBB, apalagi Dewan Keamanan PBB. Ini suatu ketidakadilan di mana pendatang yang pada tahun 60-an ya, yang itu sebenarnya merupakan imigran yang dikoordinasikan oleh Inggris pasca Perang Dunia Kedua, yaitu Theodore Herzl, diberikan tempat oleh dinasti Turki Utsmani di wilayah Palestina saat ini, justru mendapatkan pengakuan oleh negara-negara yang katanya mempunyai hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah suatu ketidakadilan hal-hal yang seperti itu. Namun kita coba kembali ke konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ngangkatin dulu sebentar ya. Suaranya terputus, Ustaz. Ya, oke, ya. Bicara dalam konteks keindonesiaan ya, bahwa negara kita itu menganut sistem trias politika. Kaitannya kita bahas sistem trias politika ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana warga negara yang dilindungi oleh konstitusi ini bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 tadi. Sistem trias politika itu ada dalam konteks negara demokrasi, bahwa negara itu ditopang oleh 3 pilar yang saling menguatkan dan mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Pilar yang pertama disebut lembaga, di mana lembaga ini memiliki fungsi-fungsi utama sebagai controlling. Ya, lembaga ini memiliki fungsi legislating, yaitu pembuat undang-undang. Kemudian controlling, bagaimana mengontrol undang-undang yang dilaksanakan oleh eksekutif. Kemudian fungsi ketiga yaitu fungsi budgeting.
saat ini sesuai dengan konstitusi yang baru, dalam konteks legislatif, lembaga legislatif itu memiliki 2 kamar, alias disebut parlemen bikameral, yaitu 1 kamar DPR, 1 kamar DPD, 1 kamar Dewan Perwakilan Rakyat, 1-nya kamar Dewan Perwakilan Daerah. Itu disebut bikameral, ya, 2 kamar. Yang kemudian membentuk suatu lembaga tinggi negara yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maka lembaga yang ada di legislatif itu memiliki fungsi untuk membentuk atau membuat undang-undang, aturan-aturan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Itu adalah undang-undang atau fungsi legislasi namanya. Makanya di sana ada lembaga legislasi, balik namanya, badan legislasi. Nah, di sini undang-undang akan dibentuk oleh lembaga DPR ini sebagai fungsi legislasinya. Kemudian yang kedua juga fungsi controlling, kontrol terhadap kekuasaan atau eksekutif yang melaksanakan ketentuan perundang-undangan, dan juga fungsi budgeting, yaitu menentukan anggaran ke negara. Itu adalah fungsi dari lembaga pertama, yaitu lembaga legislatif. Kemudian kedua adalah lembaga yang disebut eksekutif. Nah, jadi kalau tadi itu lembaga legislasi itu mempunyai kepala ketuanya sendiri, ketua DPR RI dan jajarannya, DPD RI dan jajarannya, juga ada MPR RI dan jajarannya, itu semuanya disebut lembaga legislasi atau lembaga legislatif. Kemudian ada lembaga yang disebut adalah eksekutif, yaitu pelaksana perundang-undangan. Lembaga ini dikepalai oleh kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, karena negara kita menggunakan atau memilih model sistem presidensial, bukan parlementer, sehingga kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan dijadikan satu di tangan presiden. Lain dalam konteks kelembagaan kita memilih, negara kita memilih model parlementer, sehingga Perdana Menteri selaku pejabat pelaksana, sedangkan Presiden sebagai simbol negara. Kita mengikuti presidensial, yaitu di mana kekuasaan kelembagaan kepala negara maupun kepala pemerintahan dijabat oleh Presiden, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, yang melalui proses pemilihan langsung. Dalam Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, yang pemilihan negara atau kepala pemerintah dilakukan secara langsung. Bentuk negara berbentuk republik, dan itu sudah diatur dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen tentunya, ya, pemilihan langsung setelah diamandemen. Kemudian ada lembaga yang disebut yudikatif. Tadi kalau lembaga eksekutif itu dikepalai oleh Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan, dibantu dengan menteri-menterinya, baik menteri koordinator maupun menteri departemen atau menteri non-departemen berserta lembaga-lembaganya. Ada namanya kekuasaan yang nomor 3, yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif itu adalah pelaksana perundang-undangan, di mana yudikatif itu melaksanakan aturan atau penegakan perundang-undangan ketika ada pelanggaran-pelanggaran atau ketentuan-ketentuan yang dianggap tidak dilakukan oleh eksekutif. Maka di sini lembaga yudikatif sifatnya independen, yang dikepalai oleh Mahkamah Agung di tingkat pusat dengan beberapa kamarnya, termasuk di tingkat bawahnya, baik pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri. Dalam konteks ini lembaga yudikatif memiliki independensi sendiri. Jadi termasuk lembaga yudikatif adalah lembaga-lembaga yang mengadili persoalan militer, namanya pengadilan militer. Ada yang juga pengadilan tata usaha negara yang menyidangkan persoalan sengketa itu. Kemudian ada juga pengadilan agama. Ini kekuasaan yudikatif. Maka antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif ini sama-sama independen, memiliki kewenangan dalam wilayahnya masing-masing. Maka apabila tadi ada pertanyaan
terkait dengan bagaimana ketika dalam penerapannya ada kekuasaan dari eksekutif yang melanggar undang-undang. Tentunya ada mekanisme yang harus legislatif. Negara mempunyai alatnya itu namanya kepolisian atau APH. Negara mempunyai alat, yaitu kejaksaan sebagai penuntut umum. Negara juga mempunyai alat namanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya, sebagai lembaga yang berwenang untuk menegakkan aturan-aturan hukum ini. Sebagian kecil atau sebagian besar, ya, kasus-kasus tersebut tentu melalui proses-proses itu, sehingga aparatur kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan sampai kepada dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, dan kemudian lembaga yudikatif dalam konteks ini yang memutuskan. Itu prosedurnya seperti itu. Maka memang ya kita jamak mengetahui bahwa kondisi hukum di negara kita memang seperti ini, sehingga penegakan hukum itu penting sekali sebagai supremasi. Negara kita oleh konstitusi disebut sebagai negara Rechtsstaat, negara hukum, bukan Marktstaat, negara politik. Sehingga supremasi hukum itu adalah supremasi tertinggi, bukan supremasi politik. Akan tetapi walaupun pada kenyataannya kita bisa saksikan bahwa supremasi politik itu masih menjadi faktor dominan dalam mengendalikan supremasi hukum, sehingga kesannya hukum dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini tentu tidak baik dalam konteks negara hukum atau Rechtsstaat. Akan tetapi penting sekali juga bagaimana kita berkontribusi agar ya fungsi-fungsi yang ada baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif ini saling menopang antara satu dengan yang lainnya, sehingga trias politika yang dibangun berdasarkan konsep presidensial ini berdiri untuk tujuan bersama, kemaslahatan bersama, sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar, yang tentunya bermuara kepada negara yang adil dan makmur, sejahtera. Bagaimana yang dicita-citakan juga dalam konteks Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang penting sekali untuk kita perhatikan, bagaimana konsep trias politika ini menjadi sesuatu yang sama-sama kita pertahankan atau yang sama-sama harus kita pegangi agar masing-masing memiliki fungsi saling mengontrol antara satu dengan yang lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini yang bisa disampaikan untuk menjadi yang pertama, bagaimana oknum yang melanggar hukum yang dapat negara. Presiden pun apabila kemudian melanggar konstitusi, maka mekanisme yang akan bisa dilakukan yaitu proses impeachment, di mana kesalahan presiden itu kemudian dibawa dalam forum politik, yaitu sidang istimewa MPR untuk menurunkan itu lebih dahulu melalui proses-proses penyelidikan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Mahkamah Konstitusi untuk memproses impeachment kepada MPR RI untuk memberhentikan presiden karena dianggap menyalahi konstitusi atau melanggar konstitusi. Ini orang presiden, apalagi kemudian seorang yang di bawahnya. Bagaimana Mahkamah Konstitusi ketika melakukan pelanggaran korupsi? Sudah banyak itu contohnya, seperti Akil Mukhtar waktu menjabat Mahkamah Konstitusi toh juga ditetapkan sebagai tersangka dan dihukum sampai sekarang. Bagaimana kalau KPK ketuanya melakukan pelanggaran? Ya tentu juga harus sama. Sebagaimana kemarin ini seorang ketua KPK, Firly Bahuri ya, yang diduga melakukan sebuah transaksi jual beli hukum dengan seorang menteri yang ditengarai sebagai SCL itu masih diproses sampai sekarang walaupun keputusannya masih dalam taraf proses-proses. Itu juga
Bagaimana seorang penyelenggara yang lain, misalkan Kapolri, Menteri, dan lain sebagainya, sama, yaitu akan diproses sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di sini kita bisa menilai dan bisa melihat bagaimana penerapan hukum dalam konteks penerapan negara hukum atau Rechtsstaat itu dijalankan oleh masing-masing lembaga. Walaupun masih ada tebang pilih, walaupun masih ada yang disebut transaksional dan lain sebagainya, akan tetapi paling tidak kita bersama-sama ikut menjaga agar marwah hukum di Indonesia ini bisa dipertahankan dan bisa ditegakkan. Kemudian untuk pertanyaan kedua apa ya tadi ya, saudara moderator, bisa disampaikan? Monggo, Mbak Khadijah, mengulang kembali pertanyaan ini. Saya sendiri masih lupa. Gimana pertanyaan kedua? Mengenai bab kebebasan beragama, Pak, mengenai isu adanya penganut Yahudi Indonesia saat ini, apakah hal tersebut dapat diterima sebagai hak kebebasan beragama di Indonesia, sementara yang kita ketahui agama diakui di Indonesia hanya ada 5, Pak? Konsekuensi sebagai negara yang menganut hukum, mengakui keberadaan agama-agama resmi yang diakui negara. Jadi agama-agama resmi yang diakui negara sebagaimana yang tertera dalam konteks ini, perundang-undangan ini, kan itu ada 6 kan, selain Islam di sana ada Katolik, ada Protestan, ada Buddha, ada Hindu, dan juga ada Konghucu yang baru-baru ini memang mendapatkan pengakuan negara. Di samping itu ada aliran-aliran kepercayaan dan penghayatan yang itu merupakan derivasi daripada keyakinan-keyakinan masyarakat Indonesia asli. Maka terkait dengan adanya agama baru dalam konteks ini yang masuk ke negara Indonesia, sebagaimana Yahudi Indonesia atau kemarin yang viral disampaikan oleh Dahlan Iskan bahwa ada agama yang ngetren saat ini di Taiwan ya, dan Hong Kong khususnya, yang disebut Buddha Suci, ya, Buddha Suci namanya, itu yang tidak ada penyembahan, tidak ada tempat-tempat ibadah, yang ada hanya membantu sesama. Ini adalah agama-agama yang tidak diakui oleh negara, ya, tidak diakui secara resmi oleh negara. Untuk itu apabila ada penyebaran agama baru, dalam konteks ini agama Yahudi maupun Buddha Suci, maka ini penting sekali untuk kita pertanyakan bersama, karena akan berpotensi menyulut konflik horizontal. Memang dalam konteks kebebasan beragama, kita mengakui bahwa agama yang diyakini oleh masyarakat itu mendapatkan hak mereka untuk melaksanakannya. Akan tetapi kebebasan itu diatur agar tidak menimbulkan konflik atau agar tidak menjadi potensi-potensi konflik di antara masyarakat. Maka kalau memang ada negara, ada agama Buddha Suci, ada agama Yahudi Indonesia, apalagi kemudian mendirikan di beberapa tempat, tentunya izinnya harus dipertanyakan. Apakah izin dari negara itu ada? Padahal negara mengakui 6 agama di samping aliran-aliran kepercayaan yang sebelumnya ada di Indonesia. Ini tentu hal-hal seperti ini penting sekali untuk dipertanyakan, dan bagaimana negara merespon agar jangan sampai keberadaan agama-agama baru apalagi kemudian berpotensi menyulut konflik horizontal untuk tidak diperbolehkan alias dilarang di negara ini sebelum mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara. Kita harus konsisten dong ketika kita menegakkan konstitusi. Kita harus konsisten ketika kita menegakkan aturan perundang-undangan. Kalau toh memang agama tersebut, Buddha Suci misalnya, kemudian melakukan bakti sosial, jangan mengatasnamakan agama, atasnamakan saja LSM atau lembaga-lembaga sosial. Kalau melakukan itu, ya, kalau kemudian berlindung pada kedok agama,
itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena karena negara tidak mengakui agama selain 6 tadi itu. Kemudian apabila ada Yahudi Indonesia melakukan ibadah dan membangun tempat ibadah atas nama kebebasan, tidak bisa seperti itu. Kalau toh memang mau ingin diakui, proses dong melalui prosedur-prosedur yang regulasi-regulasi telah ditentukan oleh negara. Maka dari situ akan ada sebuah dialektika, sebuah proses bagaimana agama tersebut kemudian diakui oleh negara dan negara kemudian berhak atau mereka bisa untuk dilindungi menjalankan aktivitas agamanya karena sudah diakui oleh negara. Apabila hal tersebut dilakukan sedangkan mereka sifatnya ilegal, mereka tidak formal, negara tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang merugikan mereka. Maka hal ini menjadi penting untuk bersama-sama menjadi perhatian kita. Ketika mereka mengatasnamakan, lah ini kan kebebasan kita, silakan, Anda bebas saja. Tapi kemudian ketika simbol-simbol negara itu kemudian simbol-simbol agama yang mereka anut itu dipublikasi, misalkan tempat ibadahnya, kemudian aktivitas ibadahnya itu dipublikasikan, ada prosedur publik yang harus dilalui, yaitu izin, namanya perizinan. Perizinan. Maka menurut hemat saya, ketika ada agama baru berupa Buddha suci, katanya Dahlan Iskan yang menyebar cepat di Indonesia, khususnya di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, juga ada Yahudi Indonesia, itu segera diantisipasi. Karena apa? Karena takutnya konflik horizontal akan terjadi apabila ada pihak-pihak lain yang tidak menerimakannya. Ini tentu menjadi perhatian pemerintah agar supaya hal ini tidak memicu konflik horizontal. Itu kalau memang mereka mau memproses perizinan secara formal kayak Konghucu dahulu yang kemudian diakui secara resmi menjadi agama ke-6, monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Karena memang toh ya kalau memang itu dapat pengakuan dan mendapatkan pengikut yang banyak di sini, tentu proses-proses sosial itu akan menyeleksi secara alamiah. Jadi seperti itu yang bisa kita sikapi dalam konteks bagaimana menjamurnya agama-agama baru. Itu perlu dan wajib ditertibkan karena meresahkan masyarakat. Itu undang-undangnya sudah ada sebenarnya. Juga aturan pemerintah daerah juga ada sebenarnya. Majelis Ulama Indonesia juga memberikan guidance terkait dengan menyikapi maraknya aliran-aliran sesat atau agama-agama baru yang berpotensi untuk memicu konflik horizontal. Dulu kita masih ingat kan bagaimana Lia Eden, bagaimana Musotek mengaku membawa agama baru, mengaku sebagai malaikat Jibril, mengaku sebagai nabi akhir zaman, termasuk aliran Ahmadiyah ya, yang dulu berpusat di Lahore, kemudian di Indonesia, itu semuanya kan kemudian dilarang. Tapi mengapa agama-agama yang baru muncul ini kalau tidak mendapatkan pelarangan? Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Saya kira seperti itu, nggih. Ada yang lain, monggo silakan dipertanyakan. Monggo pertanyaan ketiga tadi ya dari saudara Beri Kurniawan. Monggo untuk mengajukan kembali pertanyaan. Waktunya saya persilakan. Ya, izin, moderator. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mas Ferry. Ya, saya mengulangi pertanyaan yang tadi mengenai hak pendidikan, hak mendapatkan pendidikan dalam sebagai warga negara gitu ya. Nah, sekarang ini kan di Provinsi Bangka Belitung ini sedang didirikan sekolah tinggi ilmu agama Konghucu.
Dan di dalam pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Agama Konghucu ini banyak penolakan dari masyarakat Islam, terutama dari ormas-ormas Islam. Dan ini ormas Islam sudah sempat audiensi ke pihak Kemenak Kota Pangkal Pinang untuk berusaha menolak pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Agama Konghucu tersebut. Yang mana ini Sekolah Tinggi Ilmu Agama Konghucu. Nah, dengan alasan apa? Karena di sini mayoritas adalah Muslim, sedangkan Konghucu di sini masih golongan minoritas yang ada di Bangka Belitung. Dan bagaimana tanggapan dari Pak dosen, Pak Ustadz Ubaidillah? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya. Ya, baik. Terkait dengan penyelenggaraan sekolah tinggi ilmu apa itu lagi? Ilmu Agama Konghucu, Pak Ustadz. Ilmu Agama Konghucu. Konghucu Ya. ya di bawah Kemenak. Di bawah Kementerian Agama. Iya, tapi terjadi penolakan di masyarakat sekarang kan pada nolak semua gitu. Ini Pak Ustadz. Ya, jadi begini. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam itu ada direktur-direktur yang khusus menangani agama-agama selain Islam, termasuk diantaranya agama Konghucu. Maka apabila agama Konghucu kemudian membuat sekolah tinggi yang di mana keberadaannya ditolak oleh masyarakat, ini penting sekali untuk dipertimbangkan mendirikan sekolah di sana. Karena apa? Karena salah satu syarat dari pendirian tempat ibadah maupun sekolah-sekolah itu ada minimal 70. Ya, 70 tanda tangan di mana tetangga kanan kirinya masyarakatnya itu menyetujui keberadaan itu. Ya, ketika tidak ada persetujuan, maka tidak bisa kemudian dikeluarkan izinnya. Apabila tetap dikeluarkan izinnya, maka akan memicu konflik horizontal. Pendirian gereja di komunitas Muslim tentunya tidak bisa dibenarkan. Begitu juga ketika pendirian masjid di tengah-tengah mayoritas Kristen, ini tentu mengalami penolakan. Hal seperti ini merupakan dinamika yang membutuhkan local wisdom atau kearifan lokal untuk menyelesaikannya. Apabila terjadi penolakan, ya tentu harus dimediasi. Mengapa kok ditolak? Kemudian ketika terjadi mediasi, tetap tidak ada titik temu, cari tempat yang lain yang memungkinkan diterima oleh masyarakatnya. Ini yang tentu harus diperhatikan untuk menyelesaikan konflik kepentingan atau konflik interest terkait dengan persoalan SARA. Ya, ini penting sekali persoalan SARA ini karena isu ras agama, suku ras dan agama ini menjadi salah satu sesuatu yang potensial untuk memecah belah keberadaan masyarakat Indonesia. Isu potensial karena ya negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini sejak dari sononya itu sudah berbeda-beda, makanya Bhinneka Tunggal Ika. Diletupkan sedikit saja, maka akan memantik isu yang berpotensi untuk memecah belah bangsa, untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di sini pentingnya kearifan lokal yang ditumbuhkan melalui toleransi, melalui penyadaran terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Di antaranya bagaimana kita bisa menghormati keberadaan orang lain ketika itu mengalami penolakan, dimediasi. Itu yang pertama. Dimediasi,
diajak musyawarah. Ketika mediasi dan musyawarah tidak mencapai mufakat, tentunya ada alternatif-alternatif lain yang kemudian disampaikan sehingga tidak menyulut konflik horizontal. Itu ya. Ketika ada pendirian seperti itu kemudian ditolak masyarakat, maka negara wajib hadir untuk melakukan mediasi. Ketika mediasi, musyawarah mufakat tidak sampai kepada kesimpulan atau kesepakatan, maka negara menawarkan alternatif lain. Apa itu? Mungkin merelokasi tempat ataupun juga alternatif yang lain yang memang bisa disepakati oleh kelompok yang sedang bertikai atau berkonflik tersebut. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, akan saya akhiri. Mungkin atau tambahan materi. Apakah cukup untuk kuliah pada sore hari ini? Ya, monggo diakhiri aja, sudah maghrib ya, saya sedang di jalan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti pada perkuliahan sebagai pengalaman pribadi, saya bagi indikator dalam konflik SARA, termasuk pendirian gereja di Sumolowaru, di Betani, dan berpecah dengan gereja yang ada di Jalan Kenjeran. Itu saya melakukan proses mediasi sampai kepada akhirnya kemudian sama-sama saling menerima, dan itu aman yang luar biasa sekali. Nanti akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, monggo silakan ya, Ari. Baik, terima kasih kepada Ustaz Baidillah terkait selaku dosen pengampu PKN pada sore hari ini dan juga yang presentasi. Oleh karena itu, mari kita akhiri dengan bacaan adalah dengan tafakkur majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.